rasa tenang hatiku. Sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan yang baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Berfirmanlah Engkau Tuhan, taruhkan isi hatimu kepada hamba-Mu, agar kami dikuatkan. Hanya dekat Allah. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat padamu Ada kekuatan yang baru itu mengalir. ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu kami rindu di tempat ini Tuhan Yesus, bersekutu dengan-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu, biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah Bersamamu. sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi katakan sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya.
sembah Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu, rahmatmu yang selalu baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagimu Yesus, Yesus, Yesus. Oh ya rabata kararamase. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagimu Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala hormat, segala pujian dan kemuliaan bagimu. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Oh ya rabata kararama ya rabashe ya ramahorabata kararaba ya raramase. Oh rapapa rabata kararaba ya raramase ya rabapata kararaba ya raramase. Haleluya, segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan bagimu Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini waktumu ya Tuhan Yesus. Kau yang berbicara bagi setiap pribadi kami. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan dan meneguhkan setiap pribadi kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah perkataan yang daripada Engkau Tuhan, Kau nyatakan di tempat ini. Dan biarlah segala hormat, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Tidak kami izinkan segala bentuk kuasa kegelapan, roh jahat, iblis, setan, penghulu di udara, orang-orang kuat yang mencoba menghalangi kami untuk mendengarkan firman Tuhan, yang mencoba menghalangi, mencuri kemuliaan Tuhan di tempat ini. Bersatu hati kami mau ikat, tolak, patahkan, hancurkan segala kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Kami berdoa, bebas Engkau Roh Kudus berkarya di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Silakan berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Berapapun kita yang ada di tempat ini, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersuka cita karena Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan saat pagi hari ini. Langsung saja Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan buka Alkitab kita yang saya ambil dari Yohanes pasal 14. Silakan ditampilkan nanti di media. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai yang ke-19. Yang kemarin sebetulnya saya sudah persiapkan. Langsung ditelepon Bapak Gembala. Kamu mengambil ayat yang ini ya? Jangan, kata Pak Gembala. Oh, iya Pak, betul saya mengambil itu, jangan. Nanti saya yang khotbahkan itu. Puji Tuhan, saya diarahkan supaya menyampaikan firman Tuhan ini. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 19. Kalau sudah ketemu, kita akan bacakan bersama-sama. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ke-19. Ini adalah hari-hari penantian. Kalau di gereja-gereja Pantekosta itu mereka berdoa siang malam itu
menantikan pencurahan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 15 sampai 19. Kalau sudah ketemu kita akan bacakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. 3, 2, 1. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Para murid merasa kehilangan. Adalah suatu hal yang dapat kita terima. Kenapa? Karena pada saat itu para murid mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Setiap hari mereka melihat mujizat. Setiap hari mereka melihat bagaimana kasih yang tulus dari Tuhan Yesus kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang berdosa. Bahkan dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat mujizat yang begitu luar biasa. Dari mujizat pertama, di perjamuan kawin. Pada saat kehabisan anggur, Tuhan Yesus hadir. Dan mujizat pun terjadi. Bahkan juga Lazarus yang sudah 4 hari meninggal, dia juga mengalami mujizat dibangkitkan dari kematian. Bahkan ada 5.000 laki-laki yang kelaparan diberikan makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Para murid begitu luar biasa melihat, menyaksikan bagaimana kasih Tuhan. Pada saat ada persoalan, ada jalan keluar yang begitu luar biasa karena mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi pada saat Tuhan Yesus pergi daripada mereka, mereka merasa kehilangan. Kita saja Bapak Ibu sekalian, apalagi dengan orang terdekat kita, mungkin saudara atau teman, dia pergi jauh, bahkan dia pergi mendahului kita merasa kehilangan. Murid-murid, mereka merasa kehilangan. Tetapi janji firman Tuhan kepada mereka bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Mereka melihat mujizat, mereka melihat kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Tetapi Tuhan katakan bahwa aku akan pergi. Dalam Yohanes, bentar dulu. Yohanes 14 ayat 17. Yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dunia tidak mengenal Dia. Tidak percaya karena dunia tidak bisa melihat Dia. Tetapi saudara dan saya, kita orang-orang yang percaya, kita percaya pada Tuhan Yesus, kita melihat Dia, kita menerima Dia. Oleh sebab itu pada saat Dia naik ke surga, hanya murid-murid yang akan menerima kuasa Roh Kudus itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam khotbah ini saya bagikan ada 3 alasan mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa adalah lebih berguna jika aku pergi. Adalah lebih berguna jika aku pergi. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa berguna Tuhan Yesus pergi yang pertama adalah karena kenaikannya ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 12. Coba kita buka Bapak Ibu Saudara sekalian.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Mengapa dikatakan bahwa alasan adalah lebih berguna apabila aku pergi? Hal yang pertama adalah karena dia pergi naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat dia bangkit, pada saat dia datang ke dunia, visinya belum selesai. Pada saat dia lahir ke dunia ini, saat dia mati, saat dia bangkit, misi itu belum selesai. Tetapi pada saat dia lahir, mati, bangkit, naik ke surga, dan dia berjanji, pada saat dia naik ke surga, dia akan menyediakan tempat bagi kita. Pada saat tempat kita sudah tersedia, dia berjanji dia akan menjemput kita. Baru misi itu selesai, Bapak Ibu saudara sekalian. Karena firman Tuhan berkata bahwa pada saat dia naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita. Artinya ada jaminan. Oleh sebab itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah menjadi takut lagi. Amin. Jangan pernah menjadi takut lagi Bapak Ibu saudara sekalian. Dalam iman kita, dalam pengharapan kita, jangan pernah menjadi takut. Karena ada jaminan. Mungkin kalau orang-orang di luar sana yang tidak percaya, mereka takut menghadapi namanya hari kematian mereka. Kenapa? Karena mereka tidak punya jaminan kehidupan yang kekal itu. Tapi saudara dan saya adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus. Bahkan dia berjanji saat dia naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita. Dan pada saat tempat kita sudah tersedia, dia berjanji akan menjemput kita. Supaya di mana dia berada, kita pun berada. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian. Dia tidak membiarkan kita begitu saja. Kalau mungkin orang yang tidak percaya, mereka tidak tahu kalaupun meninggal harus kemana. Ya, tapi kita orang yang percaya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dia berjanji bahwa saat setiap orang percaya mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan setia, maka janji firman Tuhan, dia pada saat rumah kita tersedia, dia akan menjemput kita, membawa kita, supaya di mana dia berada, kita pun berada di sana bersama-sama dengan dia. Jadi kita patut mengucap syukur Bapak Ibu. Mengapa hari yang pertama, mengapa Tuhan Yesus mengatakan adalah lebih berguna jikalau aku pergi? Hal yang pertama adalah karena dia pergi naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Percayakah Bapak Ibu saudara sekalian bahwa tempat sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita di kerajaan surga? Amin. Dia sediakan tempat Bapak Ibu saudara sekalian. Jikalau tidak, kata firman Tuhan, aku tidak akan mengatakannya kepadamu. Tapi yang benar dia sudah nyatakan bahwa nyawanya sendiri dia berikan. Dia rela mati di kayu salib. Bahkan kita melihat, menyaksikan sendiri bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Bahkan dia naik ke surga. Itu adalah suatu hal yang sangat realistis Bapak Ibu saudara sekalian. Dia sudah lakukan itu. Dan kita percaya bahwa apa yang dia janjikan, bahwa dia akan menyediakan tempat bagi kita, dia pasti berikan itu kepada kita. Itu hal yang pertama. Mengapa, alasannya mengapa Tuhan Yesus mengatakan adalah lebih berguna jikalau aku pergi. Karena dia pergi ke sana adalah untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya, bagi kita semua, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hal yang kedua Bapak Ibu saudara sekalian, alasannya mengapa Tuhan Yesus mengatakan adalah lebih berguna jikalau aku pergi. Hal yang kedua adalah karena kenaikan Tuhan Yesus ke surga supaya dia mengutus penolong yang lain yang akan menyertai kita selama-lamanya. Mengapa alasannya mengapa dia harus pergi? Mengapa Tuhan Yesus mengatakan adalah lebih berguna jikalau aku pergi? Adalah supaya dia mengutus penolong yang lain. Siapakah penolong yang lain itu Bapak Ibu saudara sekalian? Penolong yang lain itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong kita. Pada saat murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, mereka merasa begitu luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Mereka tidak pernah mengalami kesulitan. Pada saat mereka kehabisan uang, tinggal datang ke sungai, ambil dari mulut ikan. Pada saat mereka kekurangan anggur, ada Tuhan Yesus yang bisa memberikan mujizat.
Saat ada yang mati sekalipun dia dibangkitkan. Bahkan ada yang orang lumpuh datang dibawa kepada Tuhan Yesus, lumpuh disembuhkan. Bahkan Bartimeus yang buta bertemu dengan Tuhan Yesus, Bartimeus disembuhkan, dia bisa melihat. Tidak ada kesulitan. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa dia harus pergi supaya apa? Supaya dia mengutus penolong yang lain itu. Kenapa harus ditolong Bapak Ibu saudara sekalian? Karena sebagai orang percaya mengikuti Tuhan ini Bapak Ibu saudara sekalian tidak mudah. Dalam Matius 16 ayat 24 sampai 27 bilang demikian Bapak Ibu saudara sekalian, coba kita buka sebentar. Untuk mengikuti Tuhan itu tidak mudah, makanya kita perlu penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Matius 16 ayat 24 sampai 27. Coba silakan diketik dulu. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Selanjutnya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Selanjutnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Untuk mengikuti Tuhan tidak mudah Bapak Ibu saudara sekalian. Sangkal diri, pikul salib, mengikuti Yesus. Kalau menyangkal diri artinya kita tidak mengikuti kedagingan kita. Kalau pikul salib itu rela menerima tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya dan mengikuti Tuhan. Dan itu tidak mudah. Tuhan Yesus tahu bahwa saat kita mengikuti Dia, saat kita mengiringi Dia, itu bukan perjalanan yang mudah. Sangkal diri, pikul salib, mengikuti Yesus. Oleh sebab itu Dia kirim penolong yang lain. Kalau kehadiran Yesus secara fisik saja Bapak Ibu saudara sekalian terbatas. Oleh sebab itu Dia rela mati di kayu salib, Dia akan mencurahkan Roh-Nya yang kudus supaya Roh Kudus itu yang memimpin kita, tinggal dalam hati kita, dalam hidup kita, menyertai kita selama-lamanya. Karena untuk menjadi pribadi yang setia sampai kepada akhirnya Bapak Ibu saudara sekalian, kita perlu pertolongan Roh Kudus. Setia dalam iman, dalam pengharapan kita sampai mati. Kita perlu pertolongan Roh Kudus. Banyak tantangan, banyak persoalan, apalagi hari-hari ini Bapak Ibu saudara sekalian. Banyak tantangan dalam pengharapan, dalam iman kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu melaluinya. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu melewatinya. Tetapi bersama dengan Roh Kudus ada kuasa yang menolong kita untuk mampu menghadapi segala persoalan yang kita hadapi dalam iman dan pengharapan kita. Persoalan boleh datang, tapi ada Roh Kudus yang senantiasa menolong kita, membawa kita untuk kita semakin hari semakin maju, untuk kita semakin hari semakin bersemangat, untuk kita semakin hari semakin hidup melayani Tuhan. Itu hal yang kedua Bapak Ibu sekalian. Dia pergi supaya Dia mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, pada saat kehidupan para rasul mereka melayani Tuhan, Roh Kudus begitu nyata memimpin mereka. Bahkan pada saat Petrus dan Yohanes dalam Kisah Para Rasul 4, kalau Bapak Ibu baca di sana, saat mereka berkhotbah, saat mereka memberitakan firman Allah, mereka menghadapi tantangan dari orang-orang Saduki, dari orang-orang Farisi, dari ahli-ahli, orang-orang yang imam-imam, dan mereka dibawa ke mahkamah agama untuk disidang. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun Alkitab mencatat mereka bukan orang yang terpelajar, tetapi saat mereka memberitakan firman Allah dengan berani, dengan kuasa, orang-orang yang mendengar, imam-imam bahkan orang Saduki, menjadi tunduk karena kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan mereka.
Itulah karya Roh Kudus Bapak Ibu sekalian. Banyak tantangan yang mereka hadapi, banyak persoalan yang mereka hadapi, tapi bersama dengan Roh Kudus mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat para murid berkumpul, mereka menerima pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Mujizat Tuhan dan kuasa Tuhan terjadi Bapak Ibu. Yang tadinya para murid adalah orang-orang yang saat Tuhan Yesus ditangkap, mereka lari tercerai-berai ke sana kemari. Bahkan Petrus sendiri pun menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi pada saat mereka menerima penolong yang lain, pada saat mereka menerima Roh Kudus itu, maka mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Yang tadinya Petrus menyangkal Yesus, pada hari Pentakosta dia berdiri dan dia berkhotbah. Dia menyampaikan firman Allah dengan berani. Dia menyampaikan firman Allah dengan kuasa. Alkitab mencatat bahwa 3.000 orang bertobat. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus yang dicurahkan dalam kehidupan mereka. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu saudara sekalian. Kita tidak akan berani, tidak akan mampu tanpa Roh Kudus yang menolong kita. Oleh sebab itu mintalah supaya hidup kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Memang kata firman Tuhan, Roh Kudus sudah diberikan dalam hati kita saat kita menjadi percaya. Tetapi setiap hari kita terus minta supaya hidup kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita melayani Tuhan. Memberitakan Injil dengan berani, dengan kuasa seperti apa yang terjadi dengan para murid. Jadi hal yang kedua, mengapa alasannya Tuhan Yesus mengatakan adalah lebih berguna jikalau aku pergi? Karena dia pergi, dia akan mengutus penolong yang lain, yaitu Rohnya yang kudus akan menolong kita. Supaya kita maju terus dalam pekerjaan Tuhan. Supaya kita bersemangat, supaya kita memiliki kuasa dalam melayani Tuhan. Itu kedua Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, apa alasannya Tuhan Yesus mengatakan adalah lebih berguna jikalau aku pergi? Hal yang ketiga adalah supaya kita memiliki kuasa Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Kita baca Yohanes 14 ayat 12. Coba baca sebentar Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 12. Coba dibuka. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12 saya akan bacakan bagi kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya? Tuhan Yesus datang kepada orang berdosa. Bahkan dia menemui seorang perempuan Samaria yang hidup dalam dosa. Bahkan mujizat luar biasa terjadi dalam pelayanan Tuhan Yesus. Tapi dia katakan bahwa kamu akan melakukan perbuatan ini diulang, perbuatan, artinya apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya selama dia di muka bumi ini, selama 3,5 tahun bersama dengan murid-muridnya. Alkitab mencatat kamu akan melakukan perbuatan yang lebih besar, kata firman Tuhan. Amin. Janji firman Tuhan. Kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Saya teringat begini Bapak Ibu sekalian, kalau guru silat itu dia akan menyimpan satu ilmu pamungkasnya gitu. Supaya jangan sampai ada yang mengalahkan dia. Tetapi lain dengan Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian. Dia rindu setiap kita orang-orang percaya, setiap kita yang melayani Tuhan di tempat ini. Bahkan dia rindukan, dia mendorong kita supaya kita melakukan perbuatan yang besar. Bahkan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan lebih besar lagi. Apapun dalam tugas pelayanan kita,
yang ditugaskan kepada kita. Kita mohon, kita minta pertolongan Roh Kudus untuk kita mengerjakannya. Supaya apa yang dikatakan dalam firman ini bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Hal yang selanjutnya adalah kita buka sebentar Bapak Ibu sekalian. Kapan Roh Kudus itu dicurahkan Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita buka Kisah Para Rasul. Kapan Roh Kudus yang dijanjikan itu dicurahkan? Kapan janji Bapa itu digenapi? Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Kita akan bacakan Bapak Ibu Saudara sekalian, Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saat inilah penggenapan apa yang dijanjikan oleh Bapa sebelumnya kepada murid-muridnya. 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, ada hari raya Pentakosta. Dan para murid berkumpul di satu tempat. Mereka berdoa dan menanti janji Bapa itu. Bahwa janji Bapa akan dicurahkan penolong yang lain yaitu Roh Kudus. Dan Alkitab mencatat mereka berkumpul dan saat itu mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Mulai hari itu, mulai sejak itu, itulah awal mula gereja. Meskipun banyak tantangan Bapak Ibu saudara sekalian dalam pelayanan yang dilakukan oleh para murid, tetapi gereja eksis terus. Kenapa? Karena para murid sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan Alkitab mencatat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu saudara sekalian, kemarin waktu SMD Gembala, ada satu statement kebenaran yang luar biasa. Saya mohon media untuk tampilkan 2 slide ini. Kadang-kadang orang berpikir bahwa wah nggak perlu bahasa roh. Itu kan harus diterjemahkan. Coba kita baca sebentar. Bisa diperbesar enggak? Khususnya di Gereja Betel Indonesia, Bapak Ibu saudara, kita diberikan kebebasan untuk berbahasa roh. Ini slide dari Gereja Betel Pak Gembala. Jadi saya enggak mengutip dari yang lain. Kita baca. Bahasa roh dalam ibadah. Ada pertanyaan begini. Mengapa dalam ibadah GBI orang berbahasa roh bersamaan? Padahal Paulus mengatakan bahwa dalam pertemuan jemaat hanya 2-3 orang yang boleh berbahasa roh. Satu persatu dan harus ditafsirkannya. Jawabannya ada slide selanjutnya coba. Perlu dibedakan 2 hal ini. 1, karunia bahasa roh adalah bahasa roh untuk tujuan nubuatan. Untuk membangun jemaat. Ini yang dibahas dalam 1 Korintus 14 ayat 27-28. Hanya 2 orang bergantian yang boleh berkata dengan bahasa roh disertai dengan penafsirannya. Ini berbicara tentang orang yang menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah. Tapi yang kedua bilang begini, bahasa roh sebagai tanda awal baptisan Roh Kudus adalah bahasa roh untuk tujuan doa penyembahan, untuk membangun diri. Dalam 1 Korintus 14 ayat 4a, ini boleh digunakan bersamaan dalam ibadah seperti ya para murid berkumpul di 120 murid. Amin. Jadi jangan lagi, aduh, nanti kalau saya berbahasa roh nggak enak didengar yang lain. Kalau yang pertama memang iya, karunia bahasa roh harus ditafsirkan.
dan dua seperti yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Tetapi bahasa roh untuk tujuan penyembahan, doa dan penyembahan boleh, silahkan. Karena itu membangun diri kita di hadapan Tuhan. Jadi jangan takut lagi untuk berbahasa roh. Amin. Karena tanda awal, Alkitab mencatat bahwa tanda awal seorang dipenuhi oleh Roh Kudus, tanda awalnya adalah dia berbahasa roh atau berbahasa lidah. Karena dengan kita berbahasa roh, berbahasa lidah, kita membangun diri kita. Kita membangun diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Jadi kesempatan ini jangan lagi Bapak Ibu, aduh nanti enggak enak. Apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, karunia bahasa roh, kobarkan itu, kobarkan terus. Jangan, waduh nanti enggak enak, jangan. Karena Alkitab mengajarkan itu. Kita harus lakukan, karena dengan berbahasa roh, kita membangun diri kita membangun pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Berarti kita adalah orang-orang berkemenangan, tidak dikalahkan oleh hujan. Amin. Iya, aminnya. Amin. Amin. Kamulah yang layak untuk masuk dalam keselamatan itu. Haleluya. Kita layak. Saudara, ya, firman Tuhan yang begitu indah boleh disampaikan sama kita. Luar biasa, tapi nanti yang kepenuhan roh itu nanti perlu dibahas dulu, ya, 2-3 orang. Kalau Roh Kudus bekerja untuk semua, berbahasa roh satu gereja itu pun tidak masalah. Tuhan memberkati kita. Itu untuk ketertiban maksudnya, saudaraku sekalian. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita memperingati Roh Kudus, hadir Roh Kudusnya hari Minggu. Dan nanti kita akan lihat lagi apa perlu kita semua untuk berdoa bersama-sama untuk itu. Yang belum dipenuhi supaya dipenuhi Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Kami memuji ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Pulanglah dengan selamat, biarlah tangan pengasihan Tuhan menyertai kita sekalian. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat ini. Berkat kasih anugerah sukacita damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai dan kasih-Nya yang tiada pernah berkesudahan bagi kita sekalian. Itulah memberkati kita dalam setiap usaha pekerjaan dan pelayanan kita. Memberkati kita di ladang dan di kota. Memberkati bakul kita, memberkati anak cucu menantumu. Memberkati segala program dan rencanamu. Dan persekutuan Roh Kudus bagimu, bagi kita sekalian.
Maranatha, Yesus datang menjemput setiap orang percaya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, terpuji Dia kekal selama-lamanya. Bapa, terima kasih.